Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatannya ya. Baiklah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teks deskripsi. Namun sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan menerapkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya ya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran teks deskripsi yaitu tujuannya ialah agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Dan tujuan tak lain untuk mempromosikan objek seperti tempat atau benda tertentu. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara langsung apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau menjabarkan suatu objek, baik itu objek nama hewan, tempat, tumbuhan, benda, dan lain semacamnya. Tujuannya apa sih Bu? Tujuannya ialah agar pembaca bisa merasakan dan melihat sendiri apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar oleh penulis deskripsi itu tersebut. Yang tak lain tujuannya dapat kita gunakan untuk mempromosikan suatu barang atau tempat. Contohnya nih anak-anak, saat kita mempromosikan suatu tempat wisata, yang dimana kita membuat suatu teks yang berisi tentang wisata ini sangat indah dan sangat bagus untuk dikunjungi bersama keluarga dan teman-teman. Nah anak-anak, itu tadi contohnya ya. Jadi tujuannya banyak sekali ya di dalam teks deskripsi ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mengkonkretkan suatu kalimat di dalam teks tersebut. Contohnya nih, terumbu karang yang berwarna-warni. Ada warna hijau, biru, orange, dan hitam. Dan yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian di sini contohnya Pantai Trikora. Pantai Trikora itu di mana sih? Otomatis para pembaca dan para pendengar pasti bertanya-tanya, di mana Pantai Trikora tersebut? Jadi saat kita membuat suatu teks atau menceritakan suatu teks, kita harus merincikan kalimat itu dengan benar. Contohnya nih anak-anak, Pantai Trikora Tanjung Pinang. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalnya, kita menceritakan pemandangan yang indah. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenisnya ada 3 loh. Yang pertama deskripsi spasial, dan yang kedua subjektif, dan yang ketiga deskripsi objektif. Deskripsi spasial merupakan teks deskripsi yang berkaitan dengan ruang dan tempat. Adapun contoh teks deskripsi spasial yaitu sebagai berikut. Pada malam hari, pemandangan rumah terlihat eksotis, apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh penjuru rumah. Dari luar bangunan, itu terlihat indah, mampu memberikan kehangatan bagi siapa saja yang memandangnya. Lampu-lampu taman-taman yang bersinar menambah kesan eksotis yang telah ada. Begitu hangat, begitu indah. Baik, sudah kita lihat dan sudah kita dengar ya anak-anak. Di dalam teks tersebut ada ruang dan tempat. Selanjutnya ada teks deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif ini merupakan yang disusun atau yang dibuat sesuai dengan perasaan sang penulis, baik itu imajinasi ataupun fiksi. Contoh deskripsinya
Ialah tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku ada seorang gadis berambut panjang, menarik hatiku. Sambil melirik, ku perhatikan dia. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana ya? Dan yang ketiga, ada deskripsi objektif. Deskripsi objektif ini yang disusun berdasarkan sesuai fakta dan keadaan sebenarnya. Contohnya, deskripsi objektif. Buah manggis merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Garcinia mangostana. Buah ini berbentuk bulat kecil dan berwarna ungu tua dan memiliki rasa yang sangat manis ketika sudah matang. Sudah kita lihat ya anak-anak, ada teks fakta tentang buah itu. Ibu harap anak-anak semua sudah paham ya mengenai jenis-jenis ini. Nah anak-anak, mungkin sekian materi yang ibu sampaikan. Semoga materi ini anak-anak didik ibu semua dapat mengerti apa yang ibu jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saat ibu menjelaskan materi ada terdapat kesalahan kata-kata, karena di sini ibu masih memiliki banyak kekurangan dalam mengajar atau apapun itu, atau masih membuat anak-anak didik ibu belum paham pada materi tersebut. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, dan tetap semangat dalam belajar. Dan ibu mengucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.